Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semoga kita semua yang ada di dalam ini bisa berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak akan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kedengaran nggih suara saya nggih? Nah, orang tua, bapak-bapak dengar suara saya? Dengar ya? Ibu-ibu dengar? Dengar. Saya punya pertanyaan. Ini cek sound ya. Kalau jawabannya kompak berarti suaranya terdengar. Hadiahnya sepeda. Kalau yang tidak menjawab berarti tidak mendengar suara saya. Siap Bu? Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang ibu-ibu setuju sama poligami kan? Enggak. Kurang kompak setuju sama poligami? Enggak. Yang bapak-bapak setuju sama poligami? Kok jawabannya beda? Wah, ini sistemnya. Ulang, yang ibu-ibu setuju poligami? Tidak, ya. Yang bapak-bapak setuju? Setuju. Berarti suaranya jelas. Oke, saya senang sekali hari ini bisa bertemu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Mas Kurniawan gitu. Kalau ketemu di jalan jangan lupa sapa-sapa. Biasa dipanggil Mas Kur, Pak. Oke, Mas Kur, tapi kurnya satu kali. Ya, kalau banyak-banyak jadi kur. Nah, nanti yang datang beda. Oke, jadi saya tinggal dekat sini di kampung. Ya, sebenarnya dekat ke sini. Jadi malam ini bukan saya pengganti saja. Oke. Nah, sebelum kita memulai sholat tarawih malam ini, saya ingin sedikit berbagi karena saya yakin Bapak Ibu lebih jauh berpengalaman daripada saya. Jadi tujuannya ini saya cuma berbagi saja tentang bagaimana cara mengatasi masalah. Nah, ini Bapak Ibu pasti udah pro ya, udah bisa dikatakan ahli. Karena kalau dilihat-lihat punya segudang masalah, ya, iya nggak pernah? Enggak. Nah, jadi malam ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mengatasi masalah secara singkat. Ada dua hal yang harus kita lakukan ketika punya masalah, ya. Nah, setiap kita pasti punya masalah, betul apa betul? Betul, ya. Dari mulai anak-anak pasti ada masalah. Anak-anak apa masalahnya? Ya, anak-anak masalahnya nge-game misalnya ya. Atau awal lagi mainnya terlalu lama, lupa waktu dan banyak hal. Nah, beranjak ke SMP juga pasti punya masalah. Yang SMP siapa? Ada ya? Ada. Nah, itu masalah itu. Masalahnya apa Mas SMP? Sudah mulai jatuh cinta ya SMP. Ya, sudah mulai jatuh cinta sama lawan jenis. Yang SMA pun sama. SMA pasti ada masalah, ya. Yang SMA, maksudnya apa masalahnya Mas? Uang jajan berkurang, ya. Nah, yang SMA juga pasti punya banyak masalah karena biasanya bingung menentukan kampus dan sebagainya. Nah, yang sudah kuliah pun juga ada masalah, ya, lulusnya lama misalnya, malas kuliah dan sebagainya. Yang sudah lulus kuliah juga pasti ada masalahnya, ya, seperti saya misalnya
itu ditanyain apa kira-kira? Ya, kapan nikah ya? Kapan nikah itu pertanyaan yang paling ini. Ya. Apalagi mau lebaran ini pertanyaan paling berbahaya. Ya. Yang bisa dimunculkan itu menimbulkan konflik. Sudah nikah pun pasti ada masalah juga, betul? Nah, apa masalahnya yang sudah nikah? Wah, poligami mau. Itu masalah pertama. Yang ibu-ibu tidak boleh poligami, tapi yang bapak-bapak mau poligami. Gimana nih? Ya gitu. Atau misalnya masalah keturunan, yang sudah menikah belum dikasih keturunan, itu juga punya masalah. Dan banyak lagi ya, yang sudah punya keturunan juga pasti ada masalahnya ya, anaknya nakal lah, segala macam, nggak nurut dan nggak bisa diomongin sebagainya. Pokoknya setiap kita pasti punya masalah. Bahkan sekelas Rasulullah pun itu manusia yang paling baik ya, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, tapi punya segudang masalah ya nggak? Rasulullah pernah dilempar kotoran ya, pernah dihajar sama musuhnya, pernah dibenci orang satu kampung, dan lebih banyak lagi. Justru masalah beliau jauh lebih berat daripada kita ya. Nah maka dari itu untuk menghadapi masalah tersebut Allah ngasih dua cara agar masalah yang kita punya itu bisa teratasi. Yang pertama apa yaitu dia disingkat dengan 2S. S yang pertama adalah sabar ya, sabar. Jadi diingat-ingat kalau seandainya bapak ibu punya masalah, seberat apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, harus bisa sabar ya. Sabar itu memang tidak mudah ya. Tidak mudah, dan itu memang susah sekali, karena pada kenyataannya sabar itu memerlukan kekuatan hati yang amat sangat ikhlas. Nah, S yang kedua adalah sholat ya. Ketika kita punya masalah, sebesar apapun masalah yang kita punya, sholat adalah salah satu jalan keluar yang Allah tawarkan ya. Ketika Allah menguji kita dengan masalah-masalah, Allah tidak meminta kita untuk mencari jalan keluarnya. Untuk mencari jalan keluarnya itu urusan Allah gitu. Pasti Allah akan tunjukkan jalan keluar yang paling baik buat kita. Tugas kita hanya melakukan dua itu tadi ya. Yang pertama sabar, terus yang kedua adalah sholat. Tapi kan mas, saya sudah sering sholat gitu, tapi kok masalah saya masih banyak. Nah terkadang sholat kita itu masih asal-asalan sholatnya gitu. Betul apa enggak? Ya misalnya contoh, kalau di sholat tarawih itu biasanya kita cari imam yang paling cepat ya. Betul nggak? Ya, bacaan yang paling pendek misalnya ya. Kalau bisa yang kilat gitu. Ya, kayak gitu. Nah, sholat itu kita cari yang seperti itu. Nah, tapi pas diuji kita malah berdasarkan keadaan. Dan banyak contoh-contoh yang lain ya. Misalnya kalau azan masuk, bukannya malah senang azan masuk, malah dicela, dicacat. Wah, azan meneh, padahal tadi baru azan. Nah, banyak hal. Jadi intinya adalah ketika kita punya masalah, dua hal yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah sholat. Semoga dengan dua hal ini kita bisa terbebas dan terlepas dari masalah-masalah yang kita miliki. Amin. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, dan semoga kita semua terbebas dari masalah-masalah yang menghadapi kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.